Kembali lagi di Saatnya Perempuan Bicara, masih bersama tamu kita malam ini Agnes Melanie Siahaan atau yang lebih dikenal dengan Melanie Ricardo. Wow, sebentar. biasa. Ada Agnes. Iya, jadi penasaran nama aslinya Agnes Melanie Siahaan, dikenalnya Melanie Ricardo. Siapa jauh sih ya, Ricardo itu? Ricardo itu Papa Eke, Kira. Jadi kan dulu tuh aku tuh berangkat dari radio, Iya. ya kan. Jadi dulu tuh lagi pas gue tuh mengawali karir, kan harusnya Melanie Siahaan. Iya. dong. Lagi ngetop-ngetopnya Bang Niko Siahaan. Jadi gue tuh berasa, ntar gue disangkain mau ngikut-ngikutin Bang Niko Siahaan gitu Iya, loh. iya. Padahal kalau udah ketemu juga ternyata gue tuh tantenya dia. Batak kan gitu kan. Kalau ketemu kan pasti ada hubungan. Iya. Jadi gue pikir gue jadi namanya siapa, nyari-nyari nama tuh 2 nama gitu. Melanie, papaku namanya Ricardo Siahaan, ya udah deh Melanie Ricardo gitu. Marcel Siahaan? Masih Ponakan juga? Percaya sama gue kalau ketemu mungkin gue opungnya, mungkin gue nontonnya. masih nyambung-nyambung gitu ya. Masih ada Tapi, hubungannya. Kamel, kalau misalkan ngeliatin perjalanan karir Kamel tuh Iya. kan awalnya dari penyiar radio. Terus Benar. setelah penyiar radio langsung host. Sebenarnya banget tuh awalnya tuh gue tuh ini model. Serius. Yang mana? Catwalk. Bener, Iya, iya. catwalk. Iya, iya. Deng. Gue ikutan dulu. Oki Asokawati, modeling, Apose gitu kan. Serius? Terus gue tuh berjuang setengah mati ya. Perempuan semok dan bohai ini kan gitu. Dengan tulang yang besar ini. Gue tuh berjuang setengah mati karena harus kurus kan. Karena kan Pragawati tuh harus ya kayak Olga lah ya Nek gitu kan. Jadi gue tuh udah gak makan, yang ada kurus enggak, asam lambung gue naik Kata gue gak bisa menjadi ibaratnya gak bisa menjadi yang oke di sini gitu. Karena gue pasti hanya akan jadi tengah-tengah aja. Karena gue tuh gak ngeliat teman-teman gue yang lain emang mereka udah bentuk badannya apa udah enak lah gitu. Emang udah bawaan lahir, udah bagus Embur, gitu ya. emang udah dari Tuhan, dari cetakannya begitu ya. Terus kata gue apa pekerjaan gue gitu yang gue bisa jadi, sebutannya tuh menjadi rockstar di bidangnya gitu ya kan. Iya. Terus akhirnya gue berpikir gue jadi SPG Terus gue inget banget gue Bengkel Night Park. Lo pasti gak tahu lo Apaan Bengkel itu? Klub bukan sih? Klub, iya dulu Bengkel Night Park ada. Ada lah pokoknya. Gue telepon mak gue, bapak gue, opung gue semua datang ya kan. Ya, Terus gue udah dengan bangganya, pas gue lihat bapak gue gini, turun kau, turun. Memalukan, turun. Karena gue pakai rok pendek banget. Terus gue gini-gini, kata bapak gue, ya bapak gue tuh masih kolot orang Batak gimana sih? Maksudnya ngapain udah sekolah hukum, ngapain pakai di situ pakai rok-rok pendek gitu. Akhirnya pokoknya sekolah jadi pengacara. Gue tuh gak mau, tapi karena bapak gue bilang harus sekolah, gue disuruh kerja sama Hotman Paris. Akhirnya kan berdua Ketemu sama juga Paris. sama ya Hotman kan? Paris, jodoh ada. Jodoh akhirnya. Iya, tapi kan memang dalam keluarga pasti yang sarjana hukum banyak Iya, banget dong. adikku sarjana hukum, gue sarjana hukum. Karena Batak kan memang pasti kan hukum biasanya kan gitu. Iya. Tapi gue bilang bokap gue, Pak gue tuh gak terlalu tertarik gitu. Aku tuh pengennya yang ngomong gitu. Nah waktu kecil, waktu Emang bawaannya emang pengen ngomong iya, terus dari waktu dulu. gue sekolah, nih buat ibu-ibu ya Bu. Aku tuh, mamaku tuh rajin banget dipanggil ke sekolah. Gara-gara rajin? gini, selalu dikasih notesnya di rapor, kurangi berbicara di dalam kelas. Aduh sama. Kurangi sama berbicara dalam banget. kelas, iya kan? Iya. Bokap gue ngomel mulu, kurangin dong ngomong mulu. Udah gak usah ngomong mulu. Malu mama tuh dipanggil terus gara-gara kau ngomong terus di dalam kelas gitu kan. Sampai Terus dipindah-pindahin berhasil tempat duduk tuh Dipindahin pasti ya. tempat duduk kagak ngaruh ya kan. Iya. Tapi ibu-ibu percayalah, kalau ibu-ibu ngerasa kesel anaknya ngomong mulu, mungkin tahun ini menurut ibu-ibu itu menjadi batu sandungan. Ibu nggak tahu, mungkin 10 tahun ke depan itu akan menjadi mata pencaharian yang luar biasa. Iya kan? Setuju. Iya kan? Sampai akhirnya balik lagi, terus gue akhirnya mikir udah deh SPG gue udah gitu. Ya udah gue nyoba radio, gue mau masuk hard rock dong. Iya. Set gue masuk, dulu tuh ada MTV. MTV. Gue pengen masuk MTV, ditolak gue. Ditolak. Terus gue nyobain, gue inget banget almarhum Masis NS punya radio baru di Rawamangun di pojokan namanya S Radio. Masis NS, terus gue ngelewatin nih radio apaan sih kayak rumah gitu doang Bo. Ya udah gue siaran akhirnya di situ pertama kali di S Radio setahun, terus gue ngerasa kayaknya udah gak ada tantangan nih. Gue denger nih Indi Barens keluar dari Hard Rock FM. Gue ikutan satu persatu dilewatin tesnya sampai akhirnya jadi deh. Salah satu penyiar prime time di Hard Rock FM gitu. Wow, itulah di situ semua orang mulai mengenal nama Melanie Itulah mulai Ricardo. pecah ininya apa namanya displaynya mulai kelihatan orang-orang. Nah, kalau yang gagalnya gimana aja Kak? Gagal casting Bo, itu pasti pernah kan? Percaya sama gue,
TV mana yang nggak pernah Melanie Ricardo datengin? TV One, semua TV pernah gue datengin Bo untuk casting. Di taksi pakai bedak. Ya ampun. Lo tahu kenapa gue mau nikah sama bule? Karena berdasarkan dendam masa lalu gue. Kenapa? Jadi gue ceritain ya, misalnya gue casting nih. Aku tuh kan karena anak hukum ya, jadi kalau menghafal tuh cepet gitu bawa dia. iya. Jadi dikasih skrip, oke ngapal, gue udah jago deh ngapal. Terus pas gue lihat ada kayak Marisa Nasution, yang Ikutan casting juga. Iya, gue udah mulai, yang cakep-cakep nih datang ya kan. Gue tunggu sehari, 2 hari, karena pas casting tuh gue bagus banget. Aduh keren, ntar kita hubungin lagi ya. Kok gak dihubungin lagi ya? Apa nomor gue salah? Gue telepon. Besok gue lihat yang hadir cewek-cewek blasteran, anak-anak blasteran. Jadi gue tuh dalam hati kesel. Lo lihat nanti anak gue harus blasteran pokoknya gitu. Gitu Bo. Jadi itu tuh waktu itu tuh casting sinetron, film atau Host. Oh. Dari mungkin 600 kali, gue 600 casting kali Bo, paling cuma 1-2 gue yang dapat. Semuanya kagak dapat. Luar biasa kan? Gila. Oke. Sekalinya dapat itu film gue jadi transgender. Ya gue ambil lah. Gila lo. Seandainya Ya. yang casting tadi yang nolak-nolakin tadi lagi nonton, pengen ngomong apa sama mereka? Terima kasih ya. Kalian sudah membentuk aku. Aku ingat pepatah orang bule. What doesn't kill you makes you stronger. Ya kan Bo? Keren. Gitu. Tapi apa yang pertama kali casting TV yang keterima? Acara bola. Bareng nih sister company TV One, acara bola. Jadi aku tuh dulu masuk ke kamar ganti pemain sepak bola gitu. Oh, tapi kemudian setelah bisa bekerja sama dengan Bapak Hotman Paris, Iya. bilang sama Bapak gimana? Tuh Pak, gimana Pak? Ya, Hotman Paris tuh maksudnya salah satu menurut gue kerja sama abang tuh juga salah satu achievement sih buat gue ya. Nah, Kak, bener gak sih salah satu faktor yang men-trigger lo untuk diet itu adalah dibully sama Bang Hotman? Iyalah, secara Bilang lo apa tahu dia? Hotman Angels sebelahnya Lolita, lo lihat badannya. Terus gue harus pose di sebelah Lolita, jadi Hotman di depan, tengah. Terus dia, nenek, sini kau nenek. Itu bener banget di depan gue. Nenek, sini kau nenek. Sini kau nenek. Kok dipanggil nenek sih, parah banget. Kalau Lolita dipeluk-peluk sama dia, nenek minggir dulu kau nenek. Jadi ini yang kepengen untuk next selanjutnya apa nih Kak? It's always been in my prayer adalah aku pengen punya talk show sendiri yang bukan cuma lucu. Tapi saat orang nonton, orang bisa learning something. Orang bisa punya good value yang orang bisa belajar sesuatu menginspirasi orang lain gitu. Ala-ala opera. Asik. Gitu Bang. Semoga. Amin. Tapi emang kalau kita dengar cerita atau sharing dari Kamelani ini, ceritanya sangat menginspirasi kita semua, terutama perempuan-perempuan Amin. yang ada di sini ya. Kamel mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan? Apa yang kita lakuin semua ini, YouTube channel, TV, apapun, anything that we're doing. Ini kan satu hari nanti saat kita kembali sama Tuhan, it becomes legacy. Peninggalan yang pengen lo tinggalin. Supaya, makanya gue sangat selektif banget misalnya ngajak di YouTube channel gue. Siapa sih orang, even though ini orang viral, tapi kalau gak punya nilai yang positif yang bisa gue share, gue biasanya gak mau. Karena gini, saat gue nanti udah gak ada, udah dipanggil Tuhan, gue pengen orang mengingat Melanie Ricardo, dan terutama my kids, Chloe and Courage, harus bangga dengan apa yang maminya buat di TV. Enggak, mami di TV bajunya begitu-begitu sama cowok begitu-begitu. So I can do the same. Aku pengen Chloe sama Courage one day saat aku udah gak ada mereka bilang I'm proud that she's my mom gitu. Oh wow. Itu yang harus penting diingat juga. Jadi nggak cuma masa sekarang tapi masa yang akan datang orang mengingat kita seperti apa. Ya. Ya ampun thank you banget loh Mel. Very welcome. Thank you so much. It's Mau my kesini. pleasure. Thank Ya you dong. banget. You inspired a lot of women. Thank you very much. thank you. Dan Thank good you. luck untuk show-nya. Ya. Mudah-mudahan. Amin, doakan ya. Amin. Begitu ada kalau butuh angels. Langsung. Sehat-sehat selalu ya Kamel. Sehat-sehat ya kita, guys. Sehat-sehat. Dan juga untuk Anda pemirsa di masa-masa seperti ini, masa-masa yang berat dan tampaknya kita harus benar-benar menahan diri dan melaksanakan prokes kesehatan seketat-ketatnya supaya kita terlindungi dan lingkungan kita terlindungi dan mudah-mudahan Indonesia bisa segera keluar dari pandemi ini. Jangan lupa ada kesempatan vaksin, segeralah vaksin. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat memasuki minggu yang baru. Sampai jumpa. Bye-bye.